Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga GKJ Salatiga Utara yang diberkati Tuhan, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa melalui sapaan majelis lewat media sosial ini. Kali ini sapaan majelis mengajak segenap jemaat untuk merenungkan ajakan Tuhan Yesus sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Tetapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon agar kita dimampukan untuk merasakan kuasa firman Tuhan itu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, dengan rasa syukur dan rendah hati kami kiranya boleh datang bersembah sujud ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur kami bahwa sampai saat ini kami boleh merasakan akan penyertaan dan berkat serta kasih sayang-Mu yang begitu besar, sehingga dalam keadaan apapun kami seluruh jemaat ini mampu dan dapat menikmati kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenangan. Semuanya itu hanya karena Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan menggenggam hidup kami dari berbagai macam godaan maupun hambatan-hambatan yang menekan hidup kami. Sekarang kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Dikau berkenan hadir dan memampukan kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, mampu pula menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya hanya membacakan Matius 4 ayat 19 dan 20. Nah, jemaat dipersilahkan nanti membaca seluruh ayat dari Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, di dalam ayat 19 dan 20 ini isinya ialah demikian. Yesus berkata kepada mereka, yang dimaksud mereka adalah Petrus dan Andreas. Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, ajakan Tuhan Yesus ini ditanggapi oleh Petrus dan Andreas. Ini berarti Petrus dan Andreas ini bersedia menjadi murid Tuhan Yesus, bersedia mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini ada perkataan Tuhan Yesus, "Mari ikutlah aku." Ini sebenarnya kalau terjemahan langsung dari bahasa asli Yunani itu berbunyi demikian, "Mari berjalanlah di belakangku." Nah, ini memang maknanya memang itu, mari ikutlah aku ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, kalimat yang singkat "Mari ikutlah aku" ini, ajakan Tuhan Yesus ini ternyata telah merubah hidup 12 orang Galilea itu, yang kemudian disebut rasul-rasul Tuhan Yesus itu, dan kemudian telah juga merubah ribuan bahkan jutaan umat manusia di segenap benua di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah makna daripada ajakan itu, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, arti dari kata ajakan. Ajakan
artinya itu bukan perintah yang jelas, bukan perintah. Ya. Tuhan Yesus itu tidak menuntut murid-muridnya mengikuti dia itu dengan terpaksa. Tuhan Yesus menghendaki mereka mengikutinya dengan sukarela. Tentu juga kalau mau menanggapi ya tanggapannya juga tanggapan yang sukarela, bukan karena takut, bukan karena terpaksa dan sebagainya. Lalu makna yang kedua ajakan Tuhan Yesus itu ialah bahwa ya, mengikuti Tuhan Yesus artinya rela mengiringi, rela mentaati, mencintai, juga menyerahkan diri ya, dengan segala konsekuensinya, dan juga mengabdikan diri kepada yang diikuti, yaitu tentu di sini ialah Tuhan Yesus. Dan kemudian makna yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus sebagaimana yang dulu dilakukan oleh para murid, yaitu para murid itu mengikuti Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus pergi, di sana murid-murid juga ada. Tuhan Yesus keluar masuk kota, desa, ya, lalu juga naik bukit, turun lembah, melintasi gurun, melintasi kebun anggur, ya, juga mengamati. Murid-murid itu mengamati segala apa yang diperbuat Tuhan Yesus terhadap orang yang dijumpainya, dan juga murid-murid itu merenungkan apapun yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan mengikuti perjalanan Tuhan Yesus itu, perbuatan Tuhan Yesus dan perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu, para murid memperoleh pengalaman hidup yang unik. Apa pengalaman hidup yang unik? Yaitu melihat, menghayati dan mengerti akan kehidupan Tuhan Yesus yang unik juga. Kalau dibandingkan dengan kehidupan pada umumnya, memang kehidupan Tuhan Yesus unik pada waktu itu. Keunikan Tuhan Yesus itu dinampakkan yang pertama, bahwa hidup Tuhan Yesus itu mengutamakan ya, atau memprioritaskan hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, demikian pula kasih kepada diri sendiri. Itu prioritas hidup Yesus Kristus. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan kehormatan, bukan harta benda, ya, tetapi hidup dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Itu keunikan yang kedua, nampak dalam keprihatinan Tuhan Yesus atau kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang bergelimang di dalam dosa, orang-orang yang berada dalam kegelapan, di dalam penderitaan dan terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan manusia. Itu keunikan yang kedua. Keunikan yang ketiga, yaitu bahwa orientasi hidup atau kiblat hidup, arah kehidupan Yesus, tujuan hidup Tuhan Yesus itu unik karena hanya menuju supaya kemuliaan Allah itu menjadi nyata dan ya, kehidupan manusia itu dapat diselamatkan dari penderitaan, dari kuasa dosa, kuasa iblis dan seterusnya, sehingga manusia memperoleh harapan hidup yang bahagia. Itu yang menjadi kiblat tujuan hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, keunikan kehidupan Tuhan Yesus ini memang berkuasa merubah kehidupan murid-murid, merubah kehidupan siapapun yang berjalan di belakangnya, yang menjadi murid-muridnya, yang menjadi pengikut-pengikutnya.
Perubahan itu disebabkan karena memang kuasa Yesus sendiri yang bekerja di dalam hati orang itu. Dan yang kedua, ya, bahwa perubahan hidup itu bukan perubahan yang dipaksakan, tetapi perubahan yang dijalani dengan sukarela, dengan hati senang dan penuh keterbukaan. Nah, saudara-saudara sekalian, tanggapan atas ajaan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, kehidupan orang Kristen, ya, itu haruslah nampak. Tanggapan itu haruslah nampak sebagaimana yang menjadi kehidupan Tuhan Yesus yang unik itu. Yang pertama, tanggapan atas ajaan Yesus itu nampak di dalam murid-murid menjalani hidupnya, yaitu dengan mengutamakan hidup mengasihi Tuhan Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Ya, semua gerak hidupnya didasarkan oleh cinta kasih dan dijalani dengan pimpinan cinta kasih itu sendiri. Lalu yang keduanya ialah apabila hidup itu dijalaninya atas dorongan atau motivasi hati nurani yang bersih, hati nurani yang peduli, ya, kepada orang-orang atau pihak siapapun yang sedang dalam penderitaan, yang memerlukan pertolongan, yang dalam kegelapan, yang masih bergelimang di dalam dosa dan kejahatan, ya, dan peduli untuk menolong mereka dari bermacam-macam penindasan duniawi. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, tanggapan akan ajaan Yesus ini, ya, akan menjadi nyata, akan dinyatakan apabila pengikutnya itu hidupnya berorientasi, bertujuan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan mencari kehormatan diri sendiri atau kekayaan diri sendiri, melainkan tujuannya, kiblat hidupnya, yaitu yang utama adalah bagaimana hidupnya dapat memuliakan Allah, dan sekaligus hidupnya dapat menjadi jalan keselamatan bagi siapapun yang masih terkungkung di dalam gelimangnya dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, sesudah kita merenungkan ini, lalu marilah kita melihat diri kita sendiri, merenungkan diri kita masing-masing. Sudahkah tanggapan akan ajaan Yesus itu telah kita nampakkan dalam perilaku hidup sebagaimana yang tadi sudah diutarakan? Nah, ini tergantung pada Bapak Ibu saudara sekalian, dan harapan kita kiranya Tuhan Yesuslah yang memampukan kita agar kita memang, ya, hidup kita itu mampu menampakkan, ya, tanggapan ajaan Yesus secara benar. Ya. Selamat berjalan di belakang Yesus, selamat mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan ajaan Tuhan Yesus Kristus agar kami hidup berjalan di belakang Yesus, berarti mengiringi, menyertai, mencintai dan mentaati, menyerahkan diri
kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segala konsekuensi. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan menolong agar kami memang betul-betul mampu menyerahkan semuanya itu kepada jalan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan janganlah kiranya Tuhan membiarkan kami terpikat oleh pengiming-imingnya dunia ini, ya, oleh godaan-godaan dunia yang menarik kami agar kami keluar dari lingkungan kerajaan-Mu. Bapa Surgawi, demikian kami telah berdoa, dan juga kiranya kami berdoa bagi segenap warga gereja GKJ Salatiga Utara seluruhnya yang sekarang itu memang masih berada dalam ancaman yang mencekam COVID-19. Biarlah mereka tetap hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, penuh harapan, dan biar mereka tetap produktif dan mampu hidup menampakkan kehidupan yang sesuai dengan ajakan Tuhan. Demikian kami alaskan dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.